Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia karena masih bisa menyapa saudara lewat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam dan telah memberi kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami hari ini oleh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saya siapkan dari kitab Kolose pasal 2 ayat 8, berbunyi demikian saudara. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian pembacaan kita. Topik yang akan kita renungkan dalam renungan kita pagi ini saudaraku, yaitu bebaskan dirimu dan kembangkanlah potensi yang ada padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang motivator pernah berkata demikian. Salah satu tragedi terbesar di dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia tidak mau memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia tidak mau berkembang, sehingga dia orang tersebut menjadi ala kadarnya dan tidak akan bisa maju. Dan lambat laun orang yang demikian bisa menyerah pada keadaan atau menyerah juga kepada nasib. Ini yang sering terjadi saudara, kita hadapi ini hari demi hari. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang kiranya dapat menolong kita bagaimana kita sebenarnya selama ini tidak bisa berkembang dalam potensi kita. Ilustrasi ini tentang seekor gajah yang hanya terikat dengan tali kecil. Bagaimana itu terjadi saudara? Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat hanya dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka saja. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali saudara bahwa gajah bisa melepaskan diri dari ikatan mereka itu kapan saja. Karena bukan rantai saudara, hanya tali seutas tali kecil. Tetapi entah ya untuk beberapa alasan mereka tidak melakukan itu saudara. Gajah itu tidak melakukan hal itu. Ya, ketika mereka masih sangat muda, lalu dikatakan dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut saudara, mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri karena talinya hanya tali yang kecil. Lalu pelatih itu berkata, ya ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali tersebut, itu ya, tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia sekarang, ya, atau pada usia tersebut, artinya waktu kecil, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Pada waktu kecil gajah ini, tali yang kecil itu sudah cukup menahan mereka. Dan saat mereka bertumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari tali itu. Jadi dikondisikan saudara, bagaimanalah pintarnya pelatih ini untuk bisa meyakinkan gajah itu bahwa tali yang dipakai waktu mereka kecil mengikat mereka, setelah mereka besar pun dikondisikan bahwa mereka yakin percaya tali itu pun sanggup mengikat mereka, sehingga mereka tidak memberontak dan melepaskan diri saudara. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri mereka. Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pria itu kagum. Orang yang melihat tadi itu kagum saudara. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Mereka dijebak di situ saudara, dengan sebuah keyakinan ya, yang sudah diatur, yang sudah dipolakan seperti itu. Mereka tidak mau memberontak dan keluar dan melepaskan diri dari ikatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti gajah tersebut, kalau kita perhatikan, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena mungkin kita pernah gagal sekali dalam kehidupan ini, atau karena mungkin kita pernah mengalami
kekecewaan, kegagalan dalam hidup kita sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita perlu melihat dari tema kita hari ini. Lepaskan dirimu, kembangkan potensimu. Ada banyak hal yang bisa mengikat kita untuk tidak bisa berkembang, saudara. Bisa saja itu merupakan pikiran kita. Ya, bisa saja itu karena kemauan kita. Bisa saja itu oleh karena situasi lingkungan di mana kita berada, yang membuat kita seakan-akan berpasrah diri kepada situasi dan kondisi yang kita alami itu, sehingga kita tidak mau berkembang, kita tidak mau melangkah, kita tidak bisa maju, saudara. Sebenarnya apa itu potensi, saudara? Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dijelaskan bahwa potensi itu sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya kita. Lalu para ahli memberi pengertian bahwa potensi itu adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu fisik maupun mental, yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Memang dibutuhkan latihan. Gajah itu terikat dengan tali kecil karena itu dilatih, saudara. Mari kita perlu belajar melatih diri kita dengan hal yang besar, dengan hal yang luar biasa. Jangan terkungkung dengan hal-hal yang biasa-biasa saja, yang mengikat membelenggu kita dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Mari kita meraih hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang perlu, saudara. Makanya katakan berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu. Iya, seakan-akan itu membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Sebagai orang beriman, iman membawa kita kepada pengharapan, penglihatan yang pasti. Itu sebuah pengharapan akan masa depan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, marilah kita membuka mata kita, melihat bahwa hidup ini tidak sesempit yang kita lihat saat ini, saudara. Hidup ini luas. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Marilah, kalaupun kita pernah gagal, buat itu sebuah pembelajaran. Jangan berpasrah dan menerima itu sebagai sebuah nasib yang tidak bisa membuat engkau maju lagi. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita ini. Hidup yang berubah perlu perjuangan, saudara. Perlu penglihatan yang jelas dan perjuangan yang pasti. Melalui renungan ini ada dua alasan mendasar mengapa kita harus mengembangkan potensi diri kita, saudara. Yang pertama, mengembangkan potensi diri berarti tidak menyanyiakan pemberian atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Setiap kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Perumpamaan tentang talenta kalau kita baca di dalam Matius 25 itu, saudara, ayat 14 sampai 30 menjadi gambaran yang sangat jelas bahwa Tuhan ingin kita mengembangkan potensi diri kita. Tuhan mau supaya kita berkembang, saudara. Potensi itu digambarkan dengan talenta. Ada yang berpotensi 5, ada yang berpotensi 2, ada yang berpotensi 1, saudara. Tuhan mengaruniakan potensi kepada masing-masing kita, tentunya berdasarkan kesanggupan kita menerima dan mengembangkannya. Memang potensi tidak akan selalu sama dalam setiap kita, tetapi setiap kita mempunyai potensi. Itu yang perlu, saudara. Mari kembangkan potensi kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau kita maju dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mau kita terkurung dalam pikiran kita yang sempit, dalam keberadaan kita yang terbatas. Tuhan mau kita keluar dari situasi itu, saudara. Karena kepada kita masing-masing diberikan, kalau kita lihat di sini, saudara, renungan kita hari ini, kepada kita ya diberikan potensi. Jangan kita sia-siakan, karena itu pemberian Tuhan dan kepercayaan yang perlu kita kembangkan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik tentunya, suatu kehidupan yang lebih maju tentunya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk maju. Justru Tuhan ingin supaya anak-anaknya maju, saudara, berkembang dalam hidup ini. Ya, kadangkala kita mempertentangkan antara keinginan untuk maju dengan mengucap syukur. Bolehlah. Ya, kita berpikir kalau seseorang ingin maju maka dia akan cenderung untuk tidak bersyukur. Sebenarnya belum tentu tidak, saudara. Justru kalau orang mengerti tentang potensi yang diberikan Tuhan, semakin dia melihat potensi, dia akan semakin bersyukur, saudara. Keinginan dikembangkan, tetapi ucapan syukur akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita sadar kita dikaruniai
potensi oleh Tuhan untuk berkembang. Jadi setiap orang dipersilakan untuk maju mengejar impiannya. Silakan saudara. Yang penting ada keseimbangan antara usaha untuk mendapatkan lebih dengan kemauan untuk mengucap syukur. Ya, itu harus saudara. Sehingga dikatakan supaya kita benar-benar membenahi diri, mempersiapkan diri, melihat peluang-peluang yang Tuhan bukakan bagi setiap kita untuk kita bisa maju. Jangan terkungkung oleh filsafat-filsafat yang salah, filsafat-filsafat yang kosong, yang palsu, yang menurut ajaran turun-temurun, bahkan dikatakan ya, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tuhan mau supaya anak-anaknya maju. Tuhan mau supaya anak-anaknya bertumbuh, berkembang. Tetapi mungkin iblis merancangkan hal yang lain bagi kita. Yang Tuhan mau supaya kita mengikuti tuntunan Tuhan, bukan tuntunan dunia ini. Mari saudara, lepaskan dirimu dan kembangkanlah potensi yang ada pada dirimu. Jangan seperti gajah tadi yang terkungkung dengan filsafat yang palsu, ya, pengajaran-pengajaran kosong. Yang sebenarnya kalau dia sadar akan potensi itu dalam dirinya, dia gajah yang mempunyai kekuatan besar. Seharusnya sulit apapun itu dia akan bisa keluar. Tetapi karena dia terkungkung di situ oleh filsafat yang palsu dan pengajaran kosong itu, maka dia tidak bisa berkembang. Anak-anak Tuhan harus berkembang, harus maju. Pola pikir, karakter, sifat, kepribadian dan pencapaian-pencapaian kita harus lebih maksimal dan maju. Oleh karena saudaraku, sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan bagi setiap kita, supaya dalam situasi apapun kita menjadi pribadi yang betul-betul arif dan bijak melihat situasi hidup dan menangkap peluang-peluang untuk bisa maju melalui potensi yang Tuhan berikan. Kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap kami menerima firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk memahaminya, untuk mengerti, sehingga kami mulai hari ini boleh dibantu oleh Roh Kudus untuk melihat potensi diri kami, potensi yang diberi Tuhan kepada kami untuk berkembang dalam hidup ini. Kalaupun selama ini kami terkecoh oleh filsafat-filsafat kosong, filsafat-filsafat palsu yang ditawarkan oleh dunia dan setan, yang membuat kami supaya tidak bisa maju sebagai anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bergumul atas sakit penyakit saat ini, hamba doakan dalam nama Yesus untuk setiap umat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah tangan-Mu tertumpang untuk menjamah mereka dan memulihkannya di dalam nama Tuhan. Bahkan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan Tuhan. Yang mencari jodoh, Tuhan bukakan mereka jodoh yang terbaik. Yang dalam pendidikan anak-anak kami semua, berikan mereka motivasi belajar yang baik, supaya mereka juga boleh berkembang dalam potensi mereka ke depan menjadi anak-anak yang unggul di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk bisa maju dan berkembang melalui potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara pun punya beban dan pergumulan hidup yang berat, hubungi kami saudara. Kalau saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.